Mega bikin klub voli se-Korea ketar-ketir. Mustahil kalahkan Red Sparks jika masih ada Mega. Jadi harapan admin, Megawati Hangestri, bikin lawan ketar-ketir jelang laga Red Sparks versus GS Caltex. Red Sparks kembali menjadi sorotan di Liga Voli Korea berkat performa luar biasa dari pemain bintangnya, Megawati Hangestri. Jelang pertandingan antara Red Sparks dan GS Caltex, ketegangan semakin terasa, terutama di kubu GS Caltex yang harus menghadapi kekuatan Megawati yang sedang berada di puncak performanya. Pelatih GS Caltex, Lee Young Taek, mengakui bahwa Megawati menjadi ancaman terbesar bagi timnya. Dia adalah pemain yang sulit dihentikan. Ketajaman serangannya, ditambah dengan kemampuan membaca permainan, membuatnya menjadi kunci kemenangan Red Sparks dalam beberapa pertandingan terakhir. Ungkapnya, Megawati memang tengah mencuri perhatian di Liga Voli Korea musim ini. Berkat kontribusinya, Red Sparks mencatatkan 5 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan sensasional atas salah satu tim terbaik di Liga dengan skor meyakinkan 3-1. Penampilan Megawati yang konsisten di setiap pertandingan membuat lawan-lawan mereka kewalahan mencari strategi untuk menaklukkan Red Sparks. Di sisi lain, pemain andalan GS Caltex, Gisela Silva, juga merasakan tekanan besar jelang laga ini. Kami harus menemukan cara untuk menghentikan Megawati. Dia bukan hanya pencetak poin, tapi juga pemimpin di lapangan yang mampu menginspirasi rekan-rekannya, ujar Gisela. Meski dihadapkan pada lawan berat, Megawati tetap tenang menghadapi laga ini. Kami hanya fokus pada permainan kami sendiri. Kemenangan terakhir adalah hasil kerja keras tim, dan kami akan terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, katanya dengan percaya diri. Pertandingan ini dipastikan menjadi salah satu yang paling ditunggu musim ini, dengan 2 tim kuat yang saling bertarung untuk membuktikan siapa yang terbaik. Akankah Megawati kembali menjadi pembeda di lapangan, atau GS Caltex mampu merancang strategi jitu untuk mematahkan dominasi Red Sparks? Satu hal yang pasti, laga ini menjanjikan ketegangan hingga titik terakhir. Liga Voli Korea, GS Caltex terpuruk, baru raih 1 kemenangan jelang jumpa Red Sparks, meski sudah rekrut mantan pemain tim legenda Korsel. Bertanding di Jangchung Gymnasium, Rabu, 18 Desember 2024, GS Caltex kalah 1-3. Bagi GS Caltex, ini merupakan kekalahan beruntun ke-11 dan membuat mereka bertahan di posisi terakhir klasemen dengan 1 kemenangan dan 14 kekalahan. Mereka juga gagal mempersempit jarak dengan Gimcheon Korea Expressway High Pass yang berada di posisi ke-6, 10 poin. GS Caltex dipimpin oleh pemain asing Gisela Silva yang mencetak 47 poin dan menjadi poin tertinggi yang pernah diraihnya. Serangan Silva mencapai 56,47% menjadi yang tertinggi Silva dalam 1 pertandingan. Itu adalah angka yang jauh melebihi rata-rata musim ini sebesar 31,11%. Meskipun Silva tampil luar biasa, GS Caltex hanya memenangkan 1 set dan gagal mengumpulkan poin. Secara khusus, para outside hitter tidak memberikan dukungan ofensif. GS Caltex mendapatkan outside hitter Kim Mi-yeon melalui perdagangan dengan Incheon Haeunkook Live Pink Spiders yang merupakan tim legenda voli Korsel, Kim Yeon-kong. Kim Mi-yeon menjadi starter untuk pertama kalinya sejak transfernya, tetapi tidak menonjol dalam serangan. Kim Mi-yeon mencatat 5 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 15,38%. Outside hitter lainnya Kim Ju-hyang, 5 poin, dan rookie Lee Ju-ah, 2 poin, juga memiliki kehadiran yang lemah dalam serangan. Akibatnya serangan tidak dapat membantu, tetapi terpusat kepada Silva. Karena bola akan diberikan kepada Silva, lawan juga fokus untuk melakukan blok. Akan mudah jika mereka bisa menembus dari posisi center atau outside hitter, kata pelatih GS Caltex, Lee Young Taek, dilansir bolasport.com dari Sports Seoul. Mereka tidak bermain bagus di area itu. Saya pikir tingkat keberhasilannya tidak bagus karena distribusi dan kontrol setter kurang. Outside hitter GS Caltex, Yoo Seo-yeon, tidak dalam kondisi sempurna karena cedera, dan Kwon Min-ji belum bergabung. Mereka harus bertahan sebisa mungkin dengan sumber daya yang ada. GS Caltex belum dapat memainkan 1 pertandingan pun dengan kekuatan penuh karena cedera terus-menerus yang dialami pemain musim ini. Perjuangan Silva praktis merupakan satu-satunya taktik dan strategi tim. Stephanie Weiler, outside hitter, yang terpilih melalui kuota Asia, sudah lama tidak bermain musim ini.
Ini adalah musim pertama sejak GS Caltex berdiri mengalami kemerosotan seperti ini. Bahkan ketika mereka berada di posisi terakhir pada musim 2011 sampai 2012 dengan sistem 6 tim, persentase kemenangan GS Caltex berada di kisaran 33%, 10 menang, 20 kalah. Pada akhirnya, masalah terbesar bagi GS Caltex musim ini adalah rentetan cedera yang terus-menerus. Sementara itu, banyak yang mempertanyakan kualifikasi pelatih tim yang bertugas melatih fisik pemain di luar bola voli. Apalagi pada laga lanjutan jadwal putaran ketiga GS Caltex yang tersisa tidak positif. GS Caltex yang memperoleh 1 poin dalam 3 pertandingan di putaran ketiga akan menghadapi peringkat ketiga Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, peringkat kedua Hill State, dan peringkat 6 Daejeon Red Devils ke -1 Pink Spiders. Setiap hari itu penting dan saya menganggapnya sebagai final. Jika kami berhasil melewati putaran ketiga dengan baik dan para pemain yang cedera kembali setelah jeda All-Star, saya rasa segalanya akan membaik. Tutur Lee. GS Caltex terus menghadapi masa sulit di V-League 2024/2050. Dalam pertandingan melawan IBK Altos, Rabu, 18 Desember kemarin, GS Caltex harus menelan kekalahan 1-3. Hasil ini memperpanjang rekor kekalahan mereka menjadi 11 pertandingan berturut-turut dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 15 pertandingan musim ini. Performa Silva tak cukup menyelamatkan tim. Meski penampilan luar biasa ditunjukkan oleh Gaisel Silva, GS Caltex masih kesulitan mengamankan kemenangan. Di laga versus IBK Altos, Silva mencetak 47 poin. Itu merupakan angka tertingginya dalam satu pertandingan untuk musim ini, dengan porsi serangan mencapai 56,47%. Angka ini jauh melampaui rata-rata musimannya, yaitu 31,11%. Namun, kontribusi Silva yang dominan ini tidak cukup membawa tim keluar dari keterpurukan. Para outside hitter GS Caltex, seperti Kim Mi-yeon, yang baru didatangkan dari Pink Spiders, gagal memberi kontribusi serangan yang signifikan. Kim Mi-yeon hanya mencatatkan 5 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 15,38%. Rekannya, Kim Ju-hyung dan Lee Ju-ah, masing-masing mencetak 5 dan 2 poin, juga